Pada kesempatan kali ini saya itu ingin sharing dan berbagi cerita tentang bagaimana sih perbedaan antara pemeliharaan ayam di daerah panas dan pemeliharaan ayam di daerah dingin ya. Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Citra Siregar dari Kupkaro Farm. Apa kabar para peternak Indonesia? Kita berjumpa lagi di channel peternakan, khususnya peternakan ayam kampung Kupkaro Farm. Pertama-tama saya ingin mengucapkan kepada para pendukung dan subscriber Kupkaro Farm, terima kasih atas dukungannya semua. Saya doakan kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya itu ingin sharing dan berbagi cerita tentang bagaimana sih perbedaan antara pemeliharaan ayam di daerah panas dan pemeliharaan ayam di daerah dingin ya. Karena kan kalau dunia peternakan ini juga bergantung kepada suhu ya, bagaimana kita manajemen peternakan itu tergantung kepada suhu atau lingkungan di sekitar kita, itu di daerah panas atau di daerah dingin ya. Itu pertama-tama saya ingin menceritakan kenapa sih kalau di daerah dingin itu harga ayam lebih mahal ya dibandingkan di daerah panas. Itu karena apa ya? Kalau yang pertama itu karena kan kalau daerah dingin dengan daerah panas, cara atau sistem kita memelihara ayam itu juga berbeda ya. Di daerah yang panas dan dingin tentunya memiliki perbedaan dalam pemberian pakan, baik jumlah maupun bentuknya. Di daerah panas, stres panas akan cepat terjadi sehingga pada saat terjadi cekapan panas, ayam akan berhenti makan. Dengan demikian feed intake tidak sesuai. Jadi untuk mensiasati kondisi panas ini, maka bentuk pakan harus diubah menjadi big crumble atau pelet, sehingga waktu mengkonsumsi pakan itu lebih singkat untuk menghindari terjadinya cekaman panas. Karena jika sudah terjadi cekaman panas, ayam akan berhenti makan ya. Artinya juga pakan yang dibutuhkan untuk daerah panas ini lebih sedikit ya dibandingkan dari daerah yang dingin. Sama seperti manusia. Coba Anda kalau pergi ke pegunungan ya, daerah gunung, daerah dingin, Anda itu datangnya dari kota. Jadi kan pasti nafsu makan Anda itu bertambah. Harusnya sedikit karena perubahan cuaca yang dingin, pasti selera makan juga akan bertambah. Makanan yang dikonsumsi juga bertambah. Sama dengan ayam ya. Sebaliknya di daerah dingin akan terjadi stres dingin untuk ayam, sehingga untuk mempertahankan suhu tubuh tetap stabil, maka pakan harus diubah menjadi bentuk mash agar waktu makan lebih lama untuk menghasilkan panas metabolik dan cuaca dingin dapat diatasi. Jadi kan kalau seibaratnya kayak untuk maupun pedaging ataupun ayam petelur itu FCR-nya berbeda ya dengan pemeliharaan ayam di daerah panas dengan di daerah dingin. Itu dari pakan ya. Kalau misalkan untuk pedaging di daerah panas itu, kalau untuk kita cetak bobot 1 kilo, itu kita hanya membutuhkan sekitar 2,5 kilo sampai dengan 3 kilo pakan ya per ekornya, dari mulai DOC sampai panen ya.
berbeda dengan daerah dingin. Kalau daerah dingin itu tidak dapat kalau 2,5 untuk mencetak bobot 1 kilo. Itu minimal dia di angka 3 sampai 3,5 kilo untuk mencetak bobot 1 kilo ya. Ini kalau untuk ayam pedaging. Itu satu ya. Kalau untuk ayam petelur, kalau misalkan di daerah panas itu konsumsi pakannya itu 90 sampai 100 gram ya kan, kalau di daerah panas perharinya untuk setiap indukan maupun babon atau pace ya. Untuk ayam jantan atau ayam betina itu ransum pakannya perharinya daerah panas itu hanya membutuhkan 90 sampai 100 gram per ekor. Sementara kalau di daerah dingin ya, macam saya ini di Karo ya, ini kan daerah pegunungan. Ibaratnya kalau misalkan Jakarta ini puncak Bogornya lah. Kami ini puncaknya lah di Medan ya, di Sumut ini, di sinilah di daerah Karo inilah. Kayak saya itu untuk ayam petelur saya itu tidak cukup 100 gram per harinya. Itu kalau di daerah dingin untuk indukan ya, kita itu butuh minimal 110 sampai 120 gram per hari itu konsumsi pakannya. Jadi kita juga selaku peternak daerah dingin ini juga harus pandai-pandai mensiasati ya. Karena apa? Karena kan kalau di daerah dingin ini ayam itu kan makannya lebih banyak ya. Jadi nggak bisa kita kalau 100% itu harus full pellet ya. Jadi itu saya mengakalinya, saya tambah dengan dedak katul ya, 20% dari ransum pakan. Misalkan pakan jadi itu 80%, terus katul ya, saya pakai katul halus. Kalau di sini itu per kilo sekitar 4.500 sampai 5.000 ya. Jadi itu saya gabung, saya mix ya, 80% pellet, 20% itu katul, di mix. Kita kasih mineral ayam, juga dikasih ekstimulan ya. Jadi itu masih satu saja ya poinnya kenapa ayam di daerah dingin itu lebih mahal harganya dibandingkan ayam dari daerah panas ya. Itu satu ya, masih dari pakan. Dari segi vaksin, obat-obatan, itu kan namanya kalau udah daerah dingin itu otomatis pasti di kampung ya, nggak di kota. Rata-rata kota itu daerah panas, nggak ada daerah dingin itu di kota ya. Jadi dari harga pakan sudah berbeda, harga kita untuk vitamin juga berbeda ya, karena jarak tempuh dari kota untuk ke desa itu kan distribusinya memerlukan tambahan biaya transportasi ya. Jadi itu saja satu. Satu lagi yang paling parah itu kalau masa brooding ya di kampung ini ya, di daerah gunung atau daerah dingin. Masa brooding itu kalau saya pernah coba itu beli DOC ya kan, saya bawa di Medan di tempat orang tua saya, karena orang tua saya kan tinggalnya di Medan ya. Itu DOC baru datang umur 1 hari itu tidak perlu pemanas. Karena apa? Karena suhu di Medan itu aja udah 32 sampai 35 derajat ya suhu ruangannya ya. Jadi tidak perlu pemanas lagi, cukup penerangan aja kalau di Medan itu atau daerah panas ya. Berbeda dengan saya yang di gunung di Kabupaten Karo ini di puncak. Kita itu butuh untuk dapat panas untuk masa brooding itu suhu 32 sampai 35 derajat itu kita itu membutuhkan, kalau bohlam itu ya ukuran 1x1 supaya dapat suhu segitu itu kita butuh sampai 160 watt ya. Bayangkanlah kalau kita 1 minggu pertama itu untuk biaya listrik aja udah seberapa. Jadi itu dari biaya apa ya, ibaratnya kalau kita di bagian pedaging ya untuk masa DOC saja
untuk biaya pemanas saja itu udah lebih ya, lebih mahal daerah dingin dibandingkan daerah kota. Daerah kota nggak perlu pakai pemanas lagi, cukup penerangan di dalam box DOC udah aman. Sementara kalau kita di daerah dingin ini, kita mesti benar-benar mengusahakan ya, watt ataupun pakai gas sole ataupun pakai pemanas, itu tambahan biaya ya. Jadi sering juga itu orang kota bilang, wah enak sekali ya jual ayam kampung. Di kampung itu, di pegunungan itu harganya tinggi-tinggi. Dia pikir itu kita dapat untung banyak, padahal untungnya itu sama dengan orang kota atau orang dari daerah panas yang jual pedaging itu ya. Karena apa? Karena kos pemeliharaan di daerah dingin itu jauh lebih tinggi dibandingkan daerah panas. Satu lagi udah gitu ya, ibaratnya kalau kita di daerah dingin itu pesan ayam dari daerah panas, wah itu gawat itu ya. Nggak bisa kalau kita pesan ayam daerah panas itu dikirim ke daerah dingin, itu akan banyak mati. Kalau misalkan tukang potong daerah dingin sini berani beli itu ayam dari daerah panas, itu hanya pemeliharaan 2 atau 3 hari ya, karena resikonya tinggi. Itu karena perbedaan cuaca itu kan sangat berbeda. Tapi berbeda lagi kalau ayam daerah dingin dikirim ke daerah panas itu tidak ada masalah. Justru kan tidak ada masalah di situ. Yang bermasalah itu kalau ayam dari daerah panas dikirim ke daerah dingin. Jadi kalau dari senior saya itu bilang kan, dulu saya belajar itu dari veterinarian, itu sarjana peternakan bilang kalau misalkan kita itu udah tamat belajar ternak di daerah dingin, untuk ternak di daerah panas itu lebih gampang begitu ya. Karena kalau di daerah dingin ini tantangannya itu lebih banyak ya dibandingkan daerah panas. Kalau daerah panas itu lebih gampang dalam pengoperasiannya karena cuaca itu mendukung. Yang paling paling dari panas ya. Jadi kalau itu tantangannya katanya, kalau menurut orang-orang senior yang kemarin itu saya belajar, ya memang lebih susah beternak di daerah dingin daripada di daerah panas ya. Tapi karena suami saya itu nggak betah di daerah panas, ya udahlah saya terpaksa beternak di daerah dingin. Kalau saya kan aslinya memang orang Medan, cuma pindah ke Kabupaten Karo ini, daerah Kabanjahe ini karena ikut suami ya. Suami itu nggak betah di daerah panas. Jadi itu ya, makanya kenapa sih kalau ibaratnya mahal harga ayam di daerah dingin atau di kampung, itu dia karena faktor biaya kos itu tadi ya. Dan pemeliharaannya itu juga sudah berbeda. Jadi bukan karena kita punya untung lebih banyak di sini, tidak, itu karena kosnya lebih tinggi dibandingkan kita memelihara di daerah dingin. Jadi begitu dulu ya informasi yang bisa saya sampaikan mengenai perbedaan tata cara pemeliharaan ayam untuk di daerah dingin dan daerah panas. Semoga sharing ini bisa bermanfaat untuk para peternak yang ingin memulai usaha ternak ataupun sedang mulai belajar beternak ayam kampung ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, karena biasa ya, saya ini memang aslinya kan orang Batak. Jadi kalau ngomong itu ceplas-ceplos. Jadi kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Jangan lupa terus dukung channel kami Kup Karo Farm. Salam dari saya, peternak anti ribet, Citra Siregar. Assalamualaikum.